Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai acceptance finding. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari metode CPS. Kemudian untuk prolognya sendiri, di sini tahapan ini mahasiswa mulai mempertimbangkan isu-isu nyata dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah. Mahasiswa diharapkan sudah memiliki cara baru untuk menyelesaikan berbagai masalah secara kreatif. Gagasan-gagasan mereka diharapkan sudah bisa digunakan, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mencapai kesuksesan. Nah, di sini yang perlu di-highlight adalah gagasan-gagasan sudah bisa digunakan. Nah, jadi untuk yang acceptance finding ini karena sudah di tahap terakhir, jadi bagaimana implementasinya nanti. Kemudian di sini ada acceptance finding mapping. Jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Jadi kalau misalnya memang tidak ada masalah di dalam mesin gitu ya, jadi nggak perlu diperbaiki. Jadi tinggal maintenance-nya seperti apa. Kemudian aturan atau kebijakan yang terkait, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian hambatan-hambatannya juga apa yang kemungkinan ada ketika implementasi. Kemudian adanya, kita selalu melakukannya seperti ini. Kalau misalnya memang perlu perubahan, agar lebih baik lagi, agar ada perbaikan, itu mungkin bisa dilakukan sedikit perubahan. Tidak akan pernah berhasil di sini. Jadi ini yang perlu dikembangkan lagi. Apakah memang ketika ada gagasan-gagasan yang mungkin out of the box itu yang kayaknya nggak mungkin deh kalau diimplementasikan. Nah, ketika sudah di acceptance finding, ketika nanti dibuat perencanaannya, kalau memungkinkan, ya kenapa tidak gitu. Jadi kemungkinan bisa berhasil ketika diterapkan di sini. Kemudian sumber daya apa yang ada atau diperlukan untuk mendukung implementasi ketika gagasan yang didapat atau ketika didapatkan di solution finding kemarin itu akan diimplementasikan. Jadi bisa di list dulu sumber dayanya apa yang mendukung. Kemudian rencananya untuk implementasi bagaimana resiko-resiko yang mungkin hadir dan kekuatan yang kita miliki untuk implementasi itu apa. Jadi bisa dianalisis. Di sini acceptance finding tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana aksi dari implementasi solusi. Nah ini jadi kita membuat rencana untuk implementasi dari solusi yang kemarin kita dapatkan. Di tahapan solution finding kemarin kan udah kelihatan ya solusinya apa aja yang didapat, kemudian mana yang memungkinkan untuk diimplementasikan, itu ada di acceptance finding. Solusi harus dapat dijual dalam tanda kutip kepada atasan. Jadi istilahnya solusi ini memang memungkinkan ketika diimplementasikan dan atasan pun menerima dengan baik gitu solusi yang kita tawarkan. Sehingga apa yang kita rekomendasikan memang dapat memberikan efek yang baik, bahkan jauh lebih baik dari permasalahan yang dihadapi. Jadi ini yang dijual dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya kalian di perusahaan itu silahkan memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang memang real, yang bisa dijual ke atasan, yang memang atasan tuh senang gitu atas solusi yang kalian berikan. Kemudian di sini ada cara untuk mewujudkan ide. Jadi acceptance finding itu cara untuk mewujudkan ide, melibatkan pembuatan rencana tindakan atau plan action yang berisi rencana langkah spesifik yang akan diambil dan jadwal untuk pelaksanaannya. Jadi ini ya yang untuk implementasi ini kita benar-benar merencanakan detail dari aktivitasnya apa saja, kemudian timeline atau waktunya untuk implementasi itu kita jadwalkan. Nah ini, untuk acceptance finding merupakan perencanaan dari implementasi. Dan apa saja langkah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan solusi Anda. Nah ini ya, ini yang rencana tindakan yang plan action. Nah di sini ada tools untuk melakukan acceptance finding. Ini ada pair chart sama Gantt chart.
Ini di dalam manajemen proyek, ini ada, jadi per chart itu lebih kepada aktivitas, urutan aktivitas serta waktu-waktunya, jadi biar tidak bertabrakan. Ini untuk urutan aktivitas. Jadi kalau Gantt chart ini lebih kepada waktu atau timeline yang diperlukan. Jadi misalnya untuk aktivitas A, waktunya berapa, timeline-nya, kemudian aktivitas B, jadi dikerjakan setelah melakukan aktivitas A. Jadi seperti itu. Ini di manajemen proyek ada. Ini beberapa tools ya yang mendukung. Jadi apabila ada tools lain silahkan digunakan. Cuma untuk project kalian itu kan mengambil studi kasus dari sebuah paper yang dimana hasilnya itu sudah jadi. Jadi untuk tahapan acceptance finding ini silahkan teman-teman untuk mengambil bagian mana yang merupakan acceptance finding dari tahapan-tahapan yang dilakukan di penelitian studi kasus yang teman-teman ambil. Karena berbeda ya ketika teman-teman melakukan penelitian langsung atau terjun langsung ke lapangan, ini bisa teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman udah menemukan, oh ini loh solusi yang akan kita implementasikan gitu untuk masalah yang kita hadapi. Nah, ini bisa teman-teman buat, ada percat, ada Gantt chart untuk rencana implementasinya. Tapi berhubung teman-teman itu pakainya studi kasus, jadi silakan ambillah bagian yang merupakan itu acceptance finding. Jadi kalau misalnya di teori antrian gitu, mereka gimana implementasinya? Apakah dengan melakukan pengamatan ulang dengan server yang sudah diperbaiki atau bagaimana? Nah itu silahkan dilihat di paper masing-masing. Kalau misalnya penilaian kinerja juga, misal setelah diterapkan SOP yang baru, itu nanti kinerjanya berubah berapa lagi. Silakan hasilnya juga ditampilkan, karena kan kalau yang di paper itu sudah ada hasilnya, itu silahkan. Jadi tahapan implementasi atau rencana implementasinya kemudian disertakan juga dengan hasilnya. Jadi untuk acceptance finding silahkan dibuat seperti itu, karena tidak mungkin kalau misalnya kalian membuat portrait dari Gantt chart, pasti datanya itu nggak lengkap. Kalau misalnya memang di paper atau studi kasus yang kalian ambil itu ada, misal ada urutan aktivitas untuk melakukan implementasi dari solusi, nah itu silahkan kalian dibuat percatnya biasanya tanpa ada waktunya gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, ya silahkan ambil saja bagian mana yang merupakan itu acceptance finding atau merupakan tahapan implementasi dari solusi. Nah, jadi seperti itu, silahkan coba dibuat untuk acceptance finding-nya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.